Rasulullah menegaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, sejatinya dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bersyukur kepadanya dengan memperhatikan 3 komponen penting di dalam kita bersyukur kepadanya. Kita tentunya menjadi umatnya Rasulullah SAW merupakan sebuah keistimewaan besar. Dan tentunya kita paham, walaupun kita tidak berjumpa dengan baginda Nabi SAW, tapi siapapun yang senantiasa mengikuti setiap sunnah dan setiap syariat yang diajarkan oleh Nabi, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, menjadikan amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah daripada mereka yang melihat Rasulullah secara langsung. Ada satu riwayat yang datang dari jalur Imam Ahmad. Riwayat ini ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ada seorang sahabat yang habis berperang dalam perang Uhud. Maka pada saat itu sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka." Ya Rasulullah, kami ini sudah masuk Islam dan kami berjuang bersama dengan engkau. Hal ahadun khairum minna ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih baik daripada kami secara amal ya Rasulullah? Padahal kami masuk Islam bersama engkau dan kami berjuang bersama engkau. Rasulullah SAW lalu menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat itu. Beliau mengatakan, bala, ada orang-orang yang amalnya lebih baik, dalam tanda kutip, dilipat gandakan oleh Allah daripada kalian. Siapa itu dan siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Kaumku, umatku yang mereka tidak pernah melihatku secara langsung, tetapi mereka beriman kepadaku dan melaksanakan setiap perintahku dan menjaga diri mereka dari perkara yang aku larang. Maka itu merupakan salah satu keistimewaan besar ketika kita menjadi umatnya Nabi. Amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah, Pak. Ketika kita melakukan ketaatan, menahan diri dari perkara larangan, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalaulah para sahabat, mereka merupakan manusia yang paling utama setelah Rasulullah, ya karena mereka melihat Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah menjumpai Rasulullah, padahal biasanya konsep cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi kita belum pernah melihat Rasulullah dengan bola mata kita. Tapi kita berkomitmen untuk mengikuti syariat Nabi. Siapapun yang mereka mengetahui tentang ini, maka sesungguhnya setiap amal mereka itu dilipat gandakan oleh Allah. Atas absennya kita untuk melihat Rasulullah, tetapi kita tetap taat kepada Rasulullah. Nah, ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Dan salah satu di antara syariat sunnah yang ditinggalkan Nabi kepada kita adalah bagaimana kita berdoa. Yakin bahwasanya kita berdoa kepada Allah, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan setiap harapan dan doa yang dipanjatkan kepadanya. Kita yakin betul bahwasanya Allah mengabulkan setiap permohonan kita. Kita yakin betul Allah merespon setiap harapan-harapan yang kita miliki pada kehidupan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini merupakan salah satu doa yang besar keutamaan di sisi Allah. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita membahas kitab Al-Letter to Allah. Membahas tentang doa, karena yang perlu dihidupkan pada kehidupan hati kita itu adalah doa. Supaya doa itu hidup dengan makna yang kita pahami, supaya menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita sekarang buka di halaman 95, bagi yang membawa buku. Bagi yang tidak membawa buku, mari kita buka surat Al-Baqarah 286. Dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kita akan membahas tentang Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kita membahas tentang rangkaian doa yang sering kita panjatkan ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya.
Maka kita membahas tentang surat Al-Baqarah 286. Dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah hafal dengan doa ini. Karena dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah merupakan ayat yang terkenal. Sebagian besar kita sering mendengar para ustadz, para khatib mengucapkan doa ini dalam setiap permintaan-permintaan di akhir majelis ataupun di akhir khutbah. Sekarang mari kita berikan makna pada doa ini. Maka artinya pada surat Al-Baqarah 286 adalah, ya Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ini menerangkan kepada kita bahwasanya kita memohon kepada Allah supaya Allah tidak memberikan beban syariat yang berat pada kehidupan kita. Dan memang Allah sudah memberikan kepada kita keringanan syariat, tidak sebagaimana syariat yang Allah bebankan kepada kaum sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara. Inilah enaknya menjadi umatnya Rasulullah, Pak. Beban syariat yang ada pada kehidupan kita tidak seberat beban syariat yang Allah bebankan kepada kaum sebelum kita. Makanya munculnya Rasulullah itu rahmat bagi kita. Rahmat itu artinya apa? Dengan adanya rahmat ketika munculnya dan datangnya Rasulullah, maka beban syariat itu Allah tidak bebankan berat sebagaimana kaum sebelum kita.